Tapi memang mungkin nggak adil dong Tuhan. Masa dia bagus di semua hal, bagus di teknologi, bagus di politik juga. Karena tekanan seperti itu yang membuat dia apa kata Hairil Anwar, pedih dan perih bawa berlari gitu loh. Kalau dia ikut kayak Presiden Obama, oh beda ceritanya. Atau Bill Clinton atau Ronald Reagan, waduh cerita beda. Tapi barangkali itu nasib. Ada 4 entitas dalam soal roket yang terdepan. Satu Amerika Serikat, Dewan NASA. Yang kedua Uni Soviet dan Rusia sekarang. Yang ketiga Cina. Yang keempat Elon Musk. Perubahan yang diakibatkan oleh artificial intelligence akan lebih besar lagi pengaruhnya. Jadi kepada Elon kita bisa bilang, dengarkanlah Gus Dur. Gitu loh. Dalam konteks itu kembali ke kita. Gitu kira-kira. Halo everybody, jumpa lagi di Padepokan Gunung Salak Freedom Institute, tempat yang asik untuk obrolan penuh daging tanpa bikin pusing. Dan di meja panjang ini sudah hadir lagi yang dari Amerika. Kayaknya kita masih butuh oleh-oleh nih. Oh selalu. Kemarin sudah founding fathers ya. Jadi dari sebelum ke Amerika kita ke Shanghai. Ke Shanghai. Ya kan, sebelum Shanghai kita ke Barcelona. Demi pemirsa dan teman-teman Freedom, teman-teman yang setia pada Freedom Institute, kita berbagi pengetahuan, membuka pikiran soal Spanyol dan sejarahnya, ya kan, buka pikiran soal Shanghai, Cina dan problematikanya. Berapa lama kemarin di itu totalnya di Washington DC, Amerika itu 12 hari lah dengan perjalanan. Sempat ke Monticello, sempat ke Gettysburg, oke lah untuk melihat bagaimana kekuatan sejarah dalam di Amerika yang agak ketar-ketir sekarang nih gara-gara Mad King. Makanya iya sekarang coba apa yang paling menarik nih, apa gara-gara Mad King itu. Sekarang kita jangan Mad King-nya kan, sudah banyak kita bahas, kita ambil sudut lain yang tidak kurang pentingnya, jangka panjang ya. Betul. Ini Elon Musk nih. Ya, Elon kemarin Musk sudah mundur. Ya, udah bilang bulan Mei inilah mengurangi keterlibatan dia di pemerintahannya Trump. Dan saya kira dia akan berhenti dari politik, saya kira ya. Itu berhenti sama sekali nggak, karena dia udah kadung punya Twitter. Udah follower 200 juta lebih kan. Jadi apapun yang diucapkan kan dilihat, dibaca. 200 juta orang, 250 kan itu politik. Artinya mempengaruhi pikiran dan pendapat orang. Tapi keterlibatan langsung dalam Doge, hampir tiap hari ke Gedung Putih bersama Trump X dan juga dan anaknya. Nah, itu yang berkurang saya kira. Itu yang akan dia tinggalkan. Itu kenapa ya Bang dia akhirnya? Mungkin dia akhirnya sadar itu berpolitik bukan untuk dia atau gimana? Saya kira ya. Saya kira. Kalau menurut Pak Dayat gimana Pak Dayat? Nggak mungkin Mas Eli ceritakan suasana di sana, entah masyarakatnya ataupun keadaan Elon sendiri ya, dengan perusahaannya, dengan apa sehingga kok memilih untuk mengurangi. Yang jelas kan dia sudah berusaha 3 bulan kan, dan sebelum itu masa kampanye juga dia aktif. Dan sudah dari awal kan kita kan melihat ini tokoh kalau saya pribadi kan saya udah lama mengikuti Elon Musk dari buku yang pertama Ashley Vance ini dan banyak orang, bukan hanya saya kan, dia memang pantas untuk ditokohkan. Dia penerus generasi kesekian dari pembaharu teknologi yang kita sudah bahas di Silicon Valley, Palo Alto dan sekitarnya. Teknologi kan berubah, dunia berubah 50 tahun terakhir kan mostly karena teknologi baru, komunikasi, informasi, komputer, ICT itu yang disebut ICT, internet. Nah ini kan dia penerus generasi kesekian dari Robert Noyce, ya kan, penemu transistor gurunya Robert Shockley, William Shockley, punya murid Steve Jobs kan. Ada Palo Alto semua. Palo Alto ada lingkungan Bill Gates, kemudian Google dan kawan-kawan yang meneruskan jejak itu. Nah, Elon Musk memang kan yang generasi kesekian yang terdepan, tetapi kelebihannya itu lebih
lebih multi talenta, dan lengkap ya. Dia software dan hardware-nya juga. Dari awal kan dia software, dia bikin pembayaran digital kan PayPal. Tapi habis itu dia bikin pabrik mobil, pabrik roket, pabrik robot, Neuralink. Jadi orang ini banyak bakat. Kalau dihitung satu persatu ada berapa unit tuh yang karya Elon yang sangat berpengaruh gitu. Itu SpaceX, Tesla, mobil listrik kan juga revolusi mobil listrik kan. Sekarang Cina kan menggeliat BYD segala macam. Tapi kalau nggak dipeloporin oleh Tesla kan mereka nggak punya polanya seperti apa, gitu loh. Kalau SpaceX sudah nggak ada saingan, dia nggak salah luar. Dari timur bilang Seng ada lawan. Intinya tokoh ini yang kita tokohkan memang pantas kan. Dilalah setengah tahun terakhir kok aktif politik praktis, yang paling praktis. Memang sialnya dia bertemu dengan presiden yang mad king. Seandainya dia bertemu dengan presiden, dulu kan dia pro Obama sebenarnya. Seandainya dia aktif di politik untuk membantu presiden yang normal dan bagus kayak Obama atau kayak Bill Clinton, itu ceritanya agak lain. Tapi memang mungkin nggak adil dong Tuhan. Masa dia bagus di semua hal, bagus di teknologi, bagus di politik juga. Intinya kan dia sudah mengumumkan beberapa hari yang lalu bahwa dia akan segera berakhir. My adventure in politics gitu loh di federal government. Banyak sebab saya kira, Mel. Dan dia katakan itu tidak dengan kegembiraan ya waktu dia menjelaskan. Dia katakan itu dengan ada kepedihan. Ini kan orang nggak pernah gagal dalam hidupnya, tapi kali ini dia tahu dia gagal. Saya kira karena ada mismatch antara apa yang dia lakukan dengan apa yang dia inginkan. Apa yang dia inginkan kan bagus sekali, membuat pemerintahan pusat federal Amerika itu lebih efisien. Untuk mengurangi, dia bilang problem fundamental kan defisit pemerintahan, utang pemerintah Amerika 36 triliun dolar. Kemudian defisit per tahun itu 2 triliun, anggarannya 7 triliun, tapi penghasilannya cuma 5 triliun dan makin membengkak. Nah, dia ingin mengurangi itu karena dia bilang the America is not sustainable if the problem of debt is not tackled immediately. Defisit ini, ya. Ya benar juga kan program 2/3 ini kan membayar pensiun, programnya ya. Pemerintah itu pensiun, rumah sakit, biaya sakit orang tua, pengangguran, macam-macam, termasuk pertahanan. Nah, dia pengen membantu dengan cara mengefisienkan, tapi kan apa yang dilakukan membubarkan USAID, mecat-mecatin pegawai federal. Ya boleh aja kalau memang pegawai federalnya tidak produktif atau terlalu banyak, tapi kan secara keseluruhan anggaran itu kecil. Apa yang dia serang terlalu banyak ributnya, ya terlalu banyak kontroversinya, ketimbang apa yang dia mau capai, sehingga terlalu ribut tapi hal yang dihasilkan sebenarnya terlalu sumir. Ya boleh aja ada yang berkata bahwa ya pembaruan semangat, spirit, ya saya sih menyangka bahwa dia akan masuk ke masalah deregulasi. Karena itu real itu, bagaimana aturan-aturan yang begitu banyak yang tidak lagi mendukung percepatan Amerika dalam membangun itu memang real. Tapi kan mengubah itu nggak bisa 1-2 bulan gitu loh. Karena regulasi itu kan perlu kongres, perlu membangkitkan dukungan stakeholders, masyarakat, kelompok kepentingan. Waktu awal memang saya berpikir apakah ini Ronald Reagan dengan software, apakah ini Milton Friedman dengan software, gitu loh. Tapi ternyata banyak berantemnya aja, penghematan anggarannya juga kurang. Gak penting yang dilakukan dari segi skema besar defisit itu gitu loh. Mungkin dia berhasil mengurangi 100 miliar dolar, mungkin 150 miliar dolar, tapi dengan defisit 2 triliun kan 10% lah kurang dari itu. Tapi itu pun kan tahun ini, tapi kan masalah strukturalnya Amerika secara ekonomi salah satunya adalah 20 tahun lalu 4 orang bekerja untuk menanggung 1 orang. Sekarang kurang lebih tinggal 2 orang bekerja untuk menanggung 1 orang. Demografi lah ya. Salah satunya kan masalah demografi. Ini jangka panjang.
Jadi sumbangan orang kayak dia mestinya adalah ya dengan teknologi membuat jangka panjang. Kalau robotics, kalau AI berhasil mengubah ekonomi Amerika dan dunia, kan manusia lebih produktif. Dengan lebih produktif kan jangka panjang pertumbuhannya lebih bagus ekonomi. Sehingga utang yang menumpuk diselesaikan tidak dengan mengurangi utang itu per se, tetapi menambah penghasilan jangka panjang. Gitu loh. Tapi kan jangka panjang, nggak 100 hari. Yang gini-gini ya. Nah, karena itu ya sudahlah, dia sadar. Nah, yang paling membuat dia juga prihatin saya kira kalau kita lihat cara dia menjawab, Mel. Kan dia agak sedih tuh. Bicara ya. Semangatnya kan beda dengan semangat Elon Musk yang kita kenal. Ya karena juga dia dihajar secara pribadi kan. Brand Elon Musk itu kan jadi banyak banget terutama dia aktif urusan politik Jerman, politik Eropa ya mungkin terlalu kanan dari pengerti. Dia bukan pro Hitler loh yang macam atau pro anti Yahudi macam Henry Ford atau Charles Lindbergh, bukan itu. Dia kanan keras lah ya. Tetapi itu mestinya nggak perlu. Tetapi ya itu membuat misalnya di Eropa orang anti Tesla, ya sebagian ya. Pada diganti itunya tuh, di Tesla diganti. Di California ada yang dibakar, ada yang dibakar, di demo, dipecahin. Ini kan saham Tesla ya, memang akibat the marking, akibat Trump, tarif segala macam, saham perusahaan-perusahaan besar kan anjlok. Ya mudah-mudahan akan segera naik. Tapi kan Tesla yang salah satu yang paling anjlok. Dari total valuasi sekitar 1,5 triliun US dollar itu berkurang setengahnya. Jadi dia kehilangan nilai 700 miliar dolar. Itu Tesla aja ya? Kurang lebih itu Tesla aja. Kalau SpaceX nggak terpengaruh ternyata karena kan bukan konsumsi publik ini. Saya nggak ada lawan SpaceX itu. Bukan barang konsumsi publik seperti mobil. Jadi cuman memang kalau Tesla pasti akan naik lagi karena bukan ini kan temporer. Tergantung pada teknologi yang berhasil apa enggak dia. Autonomous self-driving cars-nya dan Optimus nanti kita bicarakan ya. Mungkin Tesla akan menjadi perusahaan terbesar di dunia kalau itu berhasil. Tapi itu kan tidak sekarang. Tidak sekarang. Nah, jadi karena tekanan seperti itu yang membuat dia apa kata Haidar Anwar pedih dan perih bawa berlari gitu loh. Kira-kira pedih dan perih. Bukan dia merasa gagal di Dodge ya Bang, emang saya sih kalau saya lihat Dodge-nya sih ya oke, perlu, tapi kan tidak relevan terhadap apa yang ingin dia capai, mengurangi defisit secara signifikan. Bahwa pemerintahan perlu disehatkan dari waktu ke waktu. Perlu diberikan software yang baru, yang software pemerintah federal itu kan sudah 50 tahun usianya gitu loh. Perlu diremajakan ya oke, cuman kan tidak perlu dengan metode yang begitu kontroversial. Sialnya dia mengikuti gaya The Mad King aja. Sialnya dia adalah presidennya kok dilala kayak gini karakternya gitu loh. Sehingga dia kebawa oleh putaran arus kelam itu. Mestinya yang gak produktif. Kalau dia ikut kayak Presiden Obama. Beda ceritanya. Atau Bill Clinton atau Ronald Reagan. Waduh, cerita beda. Tapi barangkali itu nasib. Takdir, apa itu? Momentum. Momentumnya Virtu dan fortuna kata Machiavelli. Kalau mau berhasil itu ada dua, virtu dan fortuna. Selalu untuk ada unsur kebetulan. Untuk politik dilalah bukan fortuna dia, bukan Dewi Fortuna tidak bersama dia, nasib tidak bersama dia. Ya sudah, mudah-mudahan apa yang terjadi dia gagal di politik menjadi blessing, menjadi rahmat, menjadi berkah untuk manusia. Karena dia berarti mau kembali ke bidang yang memang yang ahlinya, yang memang tidak bisa dipungkiri. Tapi ini Mas, dalam soal ini dia yang terdepan pada nggak sebelum masuk yang kekuatan dan terdepannya dia. Tadi Mas Eli sempat nyebut ada Henry Ford sama Charles Lindbergh. Ini apa paralelnya antara dua tokoh ini dengan kondisi Elon saat ini? Bagus. Mungkin bisa diceritakan. Bagus. Jadi pertanyaan yang sangat bagus. Karena ini kan bukan pertama kali dalam sejarah. Di mana ada orang terkenal penting, orang terkaya. Henry Ford waktu itu juga teknolog.
Dia yang menciptakan Ford Motor kan sampai sekarang kan masih ada mobil Ford. Tapi pertama kali pabrik yang produktif, efisien, yang ban berjalan itu loh. Ya, orang coba masang pembagian kerja kan. Ada yang masang skrup to, ada yang masang ban to, ada yang masang kap mobil to, itu assembly line namanya. Itu Henry Ford. Periode waktunya ini berdua ini antara Perang Dunia Pertama dan Kedua, ini masa-masa paling genting di Amerika dan Eropa kan. Tahun 20-an, 30-an. Henry Ford sebagai orang terkaya, teknolog terdepan, anti Yahudi, pro Hitler. Malah dapat bintang penghargaan dari Hitler. Ya kan? Mau politik praktis pula. Pengen jadi senator, pengen jadi presiden. Untung nggak jadi. Kan bayangin rusaknya Amerika. Pada saat Hitler muncul, presiden Amerika juga pro Hitler, mampus nggak? Churchill terdesak sendiri. Inggris bisa kehajar Inggris, bisa Eropa gelap. Amerika pun bisa gelap. Nah, tokoh muda yang waktu itu juga sama terkenalnya itu namanya Charles Lindbergh. Dia yang pertama kali nyetir pesawat sendiri, solo flying, nyebrang New York ke Paris, menyeberang Atlantik. Pesawat pertama yang menyeberang lautan Atlantik. Yang dulu oleh Columbus pakai kapal layar 3 bulan itu loh. Pertama kali tahun 1498 atau berapa gitu. Columbus sama Amerika. Iya kan? 500 tahun setelah Columbus kan Charles Lindbergh naik pesawat dari New York, dia balikin kan, bukan dari Eropa ke Amerika, dari Amerika ke Paris. Disambut 150.000 orang, ya, penduduk Paris, mengeluhkan menunggu datangnya burung dari langit terbang dari New York. Pertama kali, first time in history, Pak Dayat. Ya kayak Elon kemarin pertama kali jemput orang stranded di satelit, dijemput pulangin lagi, gitu loh kira-kira. Orang kesesat di atas. Waktu itu kan kejutannya lebih wah, karena belum pernah orang terbang aja masih langka lihat orang terbang, apalagi dari Amerika karena terkenal. Dilalah kontroversi juga politiknya. Dia nggak masuk seperti Henry Ford, seperti Elon, tetapi dia berpendapat di wawancara anti Yahudi. Dia mau Amerika jangan ikut-ikut perang di Eropa. Waktu itu kan Roosevelt mau bantu Churchill. Jadi dia mau Amerika mengisolasi diri aja. Jadi untung mereka berdua gagal dan tidak berhasil. Tidak berpengaruh lebih jauh. Ya. Nah, ya kita tidak bisa samakan langsung dengan soal Elon. Kan Elon kan tidak sedramatis dan kontroversial itu dengan zaman yang agak berbeda. Cuma cawe-cawe politiknya itu yang tapi cawe-cawe politiknya ya sama-sama akhirnya ya bagi Mas Elon kita bilang alhamdulillah. Sadar. Ya kan? Sadar ya sebelum terlalu kembalilah ke jalurmu yang benar, kesumbanganmu terhadap manusia kekuatan yang sesungguhnya dia miliki. Karena itu dibutuhkan. Bukan apa-apa. Kan zaman ke depan Pak Dayat, perubahan yang paling penting kan selalu perubahan teknologi. Ya, itu yang praktis dalam kehidupan manusia sehari-hari. Ya, kita nggak bicara macam-macam, tapi salah satu yang sekarang di Cina yang kuat itu kan mobil listriknya luar biasa itu. Nah, itu kan sudah dibuat contohnya oleh Tesla, oleh Elon Musk kan, tinggal direplikasi, diimitasi, dikembangkan lebih jauh oleh saudara-saudara kita di Cina, jadi BYD, jadi Wuling, dan mungkin BYD suatu waktu lebih bagus dari Tesla, mungkin. Itu kan buat keuntungan manusia kan. Kita nggak bisa bilang teknologi hanya milik Cina, Indonesia atau Amerika. Handphone setelah ditemukan kan kita pakai juga sama bagusnya, sama untungnya dengan orang-orang di Palo Alto, sama teman-teman kita di Cina kan. Jadi orang seperti inilah Mr. Elon ini, the genius of technology ini harus memberi kontribusi. Nah, kalau analis ilmuwan politik kan menulis salah satunya tentang Henry Ford, bahwa kalau Henry Ford orang kayak dia bisa berhasil, demokrasi will die. Ini loh, how democracies die. Untungnya tidak berhasil, gitu loh. Tadi kan ada Henry Ford sama Charles Lindbergh sebagai satu contoh yang kurang bagus lah. Nah, ada nggak Bang satu orang lagi yang mungkin bisa dilihat Elon lah sekarang ini, yang bagusnya contohnya? Ya, ada, dan sebenarnya bukan ada cukup banyak lah beberapa generasi pembaharu teknologi ya, inovator besar di Amerika dan Eropa dan di Asia gitu. Tapi kalau saya, karena kita teknologi ini kan Elon Musk kan seperti saya bilang tadi pelanjut kesekian dari
inovator yang lahir dan besar dari Silicon Valley, Palo Alto dan sekitarnya itu, ya salah satu yang terpenting kan Robert Noyce. Ya setelah Shockley yang menemukan transistor, jadi microprocessor itu loh, itu kan transistor dibuat satu rangkaian yang kecil gitu. Nah, muridnya itu salah satu muridnya adalah Robert Noyce. Ini yang mendirikan salah satu Traitors 8 itu. Ya, yang 8 orang yang mengkhianati Shockley, bukan mengkhianati lah, tapi berbeda pendapat dengan gurunya gitu. Yang pemenang Nobel ini kan Shockley, penemu transistor. Nah, kemudian abad 20 kan abad elektronika. Ya, ini kan puncaknya adalah transistor itu, di mana dia menjadi device yang sama dengan mesin uap, ya kan, sebelumnya gitu, yang bisa dipakai untuk segala keperluan, menjadi basis handphone lah, komputer lah, pesawat lah, roket lah, kulkas lah, mainan anak-anak lah, jam tangan lah, semuanya kan punya microprocessor yang mengatur gerakan elektronika di dalamnya gitu ya. Nah, jadi Robert Noyce dia setelah lepas dari Shockley kan bikin Fairchild Semiconductor, itu perusahaan. Kemudian dia pecah lagi bikin Intel Inside itu loh yang kalian pakai di laptop sama desktop itu Intel. Nah, dia ini tokoh yang ya pendiri awal ya Palo Alto besar kan diantarkan oleh perusahaan besar seperti Intel. Nah, itu Robert Noyce, dan dia memang jadi mentor bagi banyak orang, termasuk mentornya Steve Jobs yang mendirikan Apple yang kamu pakai jadi iPhone, iPad, iMac gitu loh. Jadi dia yang membuat nama besar Silicon Valley itu jadi cemerlang karena didampingi oleh ketokohan yang memang orang kagum, tenang. Robert Noyce merangkul, mendidik anak-anak muda kayak Steve Jobs untuk tumbuh. Nah, kalau tokoh yang lain juga ya seperti ini kan bukunya Robert Noyce harus dibaca oleh setiap anak muda yang aspiring, yang pengen menjadi tokoh-tokoh seperti itu, dan kita butuhkan anak-anak muda Indonesia dari ITB, dari UGM, dari UI. Menjadi inovator muda gitu loh. Zaman Robert Noyce dan kawan-kawan waktu masih muda mendirikan Intel, memulai revolusi elektronika sebagaimana yang mengubah hidup kita semua dalam 50 tahun terakhir. Ya kan? Nah, Steve Jobs juga bagus sebagai role model. Setiap anak muda yang mau tumbuh dan berkembang harus mendengarkan pidato Steve Jobs. Dia mati muda ini Steve Jobs ya. Waktu dia memberikan pidato wisuda, commencement address di Stanford University, pusatnya, jantungnya Palo Alto itu kan Universitas Stanford. Dia memberikan pidato wisuda anak-anak muda. Itu sangat inspiring pidatonya. 5 menit, 7 menit, perlu disaksikan oleh pemirsa podcast Freedom Institute. Your time is limited, so don't waste it living someone else's life. Don't let the noise of others' opinions drown out your own inner voice. Have the courage to follow your heart and intuition. They somehow already know what you truly want to become. Everything else is secondary. Stay hungry, stay foolish. Thank you all very much. Itu role model yang bagus. Karena kan Apple itu perusahaan terbesar di dunia, Pak Dayat. 3 triliun US dollar. 2 kali lipat GDP Indonesia itu. Valuasinya itu. Valuasi perusahaan dia namanya Apple. Ya, diciptakan oleh orang seperti 2 GDP Indonesia. 2 kali GDP Indonesia. Kalau kita kan kira-kira 1,4 triliun. Kalau 3 triliun kan berarti 2 kalinya. Nilai Apple sebagai perusahaan ya, pabriknya kan gede di Cina, sekarang bikin di India. Ya kan? Nah, ini semua adalah tokoh-tokoh yang mengubah sejarah. Nah, Elon Musk kan sudah di posisi itu, dan barangkali bisa dikatakan lebih dari mereka, karena dia bukan hanya satu perusahaan jenis tipe teknologi kan, Apple, ya kan, atau personal computer, dia ada roket,
Roket kan dia bikin sendiri dengan mesin Raptor itu yang untuk spaceship itu, Raptor 1, 2, 3 kan kelihatan gambarnya semakin bagus dan nggak dipesan di mana-mana, nggak dipesan. Dia bikin perusahaannya bikin sendiri dan dia ikut sebagai chief engineer-nya. Pak Dayat. Itu dia dalam membuat roket itu, kalau kita ikut ceritanya nih, waktu dia masih sangat amat muda, dia ke Soviet untuk beli Rusia. Waktu itu Soviet udah hancur kan, jadi Rusia punya banyak roket, dia pengen beli untuk bikin perusahaan roketnya, tapi nggak dikasih sama Rusia. Dia beli buku, cari buku-buku, kenalan sama ahli-ahli pembuat roket, dia pelajarin dan dia kumpulin anak-anak pinter seusianya, dia bikin sendiri. Dan sekarang dia bisa bikin yang ulang-alik. Baik Falconnya maupun Starshipnya nggak hancur di atas gitu ya. Nggak hancur di atas, itu kan yang bikin mahal. Yang sekali jalan doang. Ini dia bisa dipakai terus, dan itu kan ada 4 entitas dalam soal roket yang terdepan. Satu Amerika Serikat, Dewan NASA. Yang kedua Uni Soviet dan Rusia sekarang. Yang ketiga Cina. Yang keempat Elon Musk. Jadi dalam soal roket dia lebih dari negara-negara besar. Dalam pengertian tadi. Dalam pengertian tadi. Ya. Jadi itu satu. Ya, terbukti kan? Sekarang dia punya 10.000 satelit untuk Starlink. Ya kan? Dan dia mau bikin lagi, kalau bisa terbang ke atas, mendarat dari New York ke Jakarta misalnya, atau New York, itu setengah jam. Bayangin kalau dari New York ke Jakarta, atau dari New York ke Singapura, dari New York ke Tokyo, dia ke atas terus ke bawah. Bikin pantulan aja berarti ya. Setengah jam. Kan bumi berputar cepat, dia naik ke atas, dia berputar, dia lewatin gravitasi, dia turun lagi. Jadi pada saat bumi bergerak, dia turun, udah di Jakarta. Setengah jam. Itu satu. Gini kan ya. Kemudian Tesla itu kan basically ya bukan sekedar mobil, tapi itu kan robot berjalan. Itu kan nanti mobil kan akan menjadi robot dalam evolusinya nanti. Ini kan kalau ChatGPT, Grok 3, DeepSeek itu kan large language model, itu kan text dan speech. Kalau Tesla nanti kan dia motion dan vision, motion and vision. Kalau anaknya Tesla itu Optimus robot, itu semua campuran semua. Jadi puncaknya robotics nanti ya selain mobil nanti ya ke Tesla, dan dia salah satu yang terdepan. Jadi dia sudah mengubah mobil, revolusi mobil listrik yang dinikmati yang teman-teman yang lain kayak di Cina BYD, Wuling. Jadi di berbagai sektor teknologi, kalau tadi kan ada Robert Noyce kan di chip making kan, microprocessor. Ini otaknya nih, mesin uapnya ini, general purpose teknologinya. Kalau Elon Musk kan di berbagai belum lagi Neuralink, menolong orang buta untuk melihat, menolong orang bisu untuk bicara, menolong orang habis stroke nggak bisa bergerak jadi bisa bergerak. Ini kan anything related to brain. Jadi brain computer interface yang dia bikin. Itu kalau berhasil, Mel, semua ini kan sudah berhasil nih roket. Kalau lebih jauh lagi, kalau Tesla dan Optimus berhasil dan lebih jauh lagi, kalau Neuralink berhasil dan lebih jauh lagi daripada yang sekarang, menggantikan otak kan? Itu kan revolusi yang benar-benar mengubah nasib manusia. Nggak usah dia terlibat di DOGE. Nggak, ngapain dia 3 bulan begitu kontroversial ikut perubahan pemerintahan federal Amerika dengan pemimpin yang dilala sialnya di situ. Ngapain? Kalau dipikir-pikir, karena yang dia bisa lakukan perubahan ekonomi jangka panjang, perubahan peradaban jangka panjang, skalanya itu berbeda dengan perubahan politik perilaku pemerintah federal. Bahwa defisit pemerintah penting, tapi kan mengubahnya kayak tadi kan ada demografi, ada produktivitas jangka panjang, nggak bisa 100 hari dan 1-2 tahun itu, dan bukan keahlian Elon Musk.
Betul kan? Iya. Politik tuh bukan ya nggak pada ya. Dan si Robert Noyce sama Steve Jobs kan juga nggak ikut-ikutan politik. Dia konsentrasi aja di situ gitu seharusnya. Dan dampaknya kan jauh lebih besar. Kita kan berubah cara kita berkomunikasi, cara kita belajar. Anak-anak kita bagaimana membaca buku, membaca berita, membaca informasi, itu kan diubah oleh orang-orang seperti Robert Noyce dan Steve Jobs. Kemana-mana bawa laptop. Lah kalau laptop kalau nggak ada chipnya oleh Robert Noyce, nggak ada inovasi personal komputer oleh orang seperti Steve Jobs, nggak ada orang seperti Bill Gates bikin softwarenya. Lah kamu presentasi kalau nggak pakai PowerPoint pakai apa? Kalau nggak saya nulis pakai Word pakai apa? Kalau nggak bikin perhitungan uang pakai Excel pakai apa? Itu kan jasa mereka semua. Nah di situ kan orang seperti Elon Musk bidangnya. Itu kita zoom kemarin kan dari Shanghai, dari Amerika dari kan? Zoom dari Shanghai, dari Barcelona. Jadi potensi, itu teknologi Pak Dayan. Potensi kontribusinya Elon itu jauh melebihi Robert Noyce maupun Steve Jobs ya. Dari kontribusi segi bagi keragaman. Ya, tapi kan membandingkan begitu susah karena dia masuk ke fondasinya kan, microchipnya. Dan nggak tergantikan juga kan, microchip ini. Di zaman dia kan awal-awalnya barangkali ada 2.000 sampai 4.000 transistor yang dia satukan dalam satu lempengan silikon. Itu jasanya. Ini kan dia yang roket juga Apollo kan? Robert Noyce bikin. Fairchild itu kemudian dibutuhkan kan microprosesornya untuk menerbangkan Neil Armstrong, ya kan? Dan itu kan masih sederhana. Dibandingkan Starship sekarang gitu loh. Elektronikanya bisa turun kembali itu kan software. Dan itu kan computing powernya kan luar biasa. Di balik keindahan turunnya roket mendarat dan dipeluk gitu loh oleh belalai besi. Ya kan, itu kan computing power, software, brain power gitu loh. Nah, itu yang berdampak banget terhadap aspek ekonominya kan. Yang karena ulang-alik tingkat perhematnya kan itu kan satu contoh untuk mengatakan bahwa teknologi adalah faktor terpenting dalam perubahan produktivitas manusia jangka panjang. Kesejahteraan pada akhirnya. Pada akhirnya kesejahteraan. Defisit pemerintah federal penting. Tapi itu kan jangka pendek yang banyak politiknya. Jangka panjangnya kalau tidak semakin produktif akan susah mengurangi problem utama ekonomi Amerika Serikat dalam hubungannya dengan defisit. Kira-kira kayak gitu ya. Jadi kepada Elon, alhamdulillah dia sekarang mungkin mengerti. Apalagi Teslanya sudah kehajar, dia semula dicintai semua orang. Sekarang tinggal setengah yang mencintai dia. Suruh kembali ke setengah lagi membenci dia. Kan orang kayak dia berpikir pada akhirnya, my role in history is in technology and innovation. Hitoh dia itu hitohnya teknologi, bukan di politik. Jadi sama dengan NU-nya zaman Gus Dur. Kembali ke hitoh gitu loh. Jadi kepada Elon kita bisa bilang, dengarkanlah Gus Dur. Gitu loh. Dalam konteks itu kembali ke kita. Gitu kira-kira Mel. Manusia yang ada di dunia ini. Banyak gitu sekali yang dapat manfaatnya. Mas, ini pertanyaan penutup nih Mas. Kaitannya dengan masa depan artificial intelligence. Kemudian bagaimana Elon Musk nih duduk di mana dan apa yang harus dia lakukan ini? Ya, ini pertanyaan yang sangat penting karena kan semua orang yang memperhatikan perkembangan peradaban manusia, ekonomi, teknologi mengatakan bahwa teknologi yang disebut dengan artificial intelligence ini sekarang itu yang akan paling mengubah kehidupan manusia ke depan. Ya, segala hal akan berubah, ekonominya, politiknya, kebudayaannya, cara belajarnya dengan adanya artificial intelligence. Nah, ini memang teknologi itu sudah sangat berpengaruh sepanjang sejarah manusia. Ya dari kapal layar, mesin uap, mobil, menggantikan kuda, kereta api, pesawat terbang. Itu semua mengubah manusia. Tapi kata berbagai ilmuwan sekarang, perubahan yang diakibatkan oleh artificial intelligence akan lebih besar lagi pengaruhnya. Karena semua teknologi sebelum artificial intelligence itu
bisa dikatakan memperkuat otot manusia. Fisik, ya artinya menggantikan peran-peran fisik. Artinya kamu bikin traktor kan kamu ngangkat batu cuma bisa 10 kilo, 20 kilo, traktor bisa ngangkat 2 ton gitu. Kita nggak bisa jalan cepat. Kamu nggak bisa jalan, ada mobil. Kamu nggak bisa terbang, punya sayap. Mau jadi burung ada pesawat. Itu kan semua. Nah, kalau AI kekuatan fisik manusia. Kalau artificial intelligence for the first time in history teknologi itu memperkuat mahkota manusia. Apa mahkota manusia, Mel? Otak. The brain power, kognisi. Ya, the power of human cognition. Yang menghasilkan pesawat kan otak manusia. Yang menghasilkan traktor, mobil, mesin uap kan otak manusia. Nah, kamu bayangkan Pak Dayat, Mel, yang diperkuat ini otak manusia. Kalau kata Harari, the crown jewel of humanity, gitu loh. Nah, dan ini baru 3 tahun pertama loh ya. Kita sudah punya ChatGPT, kita sudah punya Grok. Sekarang Tesla sudah mau autonomous self-driving, BYD juga begitu. Kita nanya apa aja di Grok sama ChatGPT kan dapat jawabannya. Kamu suruh bikin grafik pun dia bisa. Sekarang dikritik pun dia memperbaiki. Mau bikin video pun bisa. Ya, ini baru 3 tahun pertama nih. Kan kebayang 10-20 tahun ke depan. Nah, Elon Musk ini dalam posisi di tengah-tengah itu sekarang. Bukan cuma roket, bukan cuma mobil, tapi mobilnya pun sudah memakai artificial intelligence. Jadi orang ini berada dalam persilangan teknologi dan sejarah. Sayang kalau waktu kan cuma 24 jam Pak Dayat. Kalau dia ngurusin Doge, ya oke lah. Udah yang udah. Tapi kan kembali dengarkan Gus Dur dalam soal NU Pak Dayat. Kembali ke kita, ke dasarmu yang memang artificial intelligence 10-20 tahun lagi. Ini sekarang aja kita hampir tiap hari nanya. Kalau dulu kan cuma Google search. Sekarang lebih banyak nanya Grok sama ChatGPT karena dia kayak sudah jadi personal assistant kan, yang tidak pernah capek, tidak pernah nggak tahu, ya kan, bisa bercanda kalau kita ini. Bener. Apa yang kita butuhkan. Jadi dia evolusi lebih lanjut dari Google Search yang itu saja tiap hari kita butuhkan kalau kita. Dan ini otak manusia yang diperkuat. Programmer dengan artificial intelligence luar biasa. Terbantu arsitek, terbantu semua profesi terbantu. Nah, ini kognisi. Ini mahkota manusia yang diperkuat, bukan cuma otot untuk lari, untuk terbang, untuk mengangkat, untuk bergerak. Berpikir, tapi untuk berpikir. Kemarin saya baca artikel Bill Gates juga bilang nih artificial intelligence juga bisa bantu untuk menggantikan dokter malahan. Diagnosis kan dari fakta. Kalau dokter kan cuma bisa mempelajari sekian ribu kasus aja. Kalau artificial itu semua kasus manusia ribuan jutaan bisa dirangkum, bisa dianalisis. Karena itu kan data-data, fakta-fakta kan tinggal kan ada teori, ada apa yang dia sudah masuk dalam program dia. Nah, ini tentu saja Elon mengingatkan dan juga bahwa hati-hati, manfaatnya sangat besar, tapi kalau tidak hati-hati, built-in kontrol manusia tetap harus jalan. Nah, ini pertanyaan akalnya gini. Ya, ini kan, tapi itu kan subjek lain, jangan di sini kita selesaikan. Nanti podcast kita kan nggak bisa bicara semuanya. Kayak bagusnya kan on-off-nya mesin itu kan oleh orang gitu. Nah, kalau dia punya kesadaran gimana Mas on-off oleh diri sendiri? Itu topik berikutnya. Jadi kembali yang menyangkut Elon Musk, ya mereka yang ingin memperhatikan perkembangan mungkin bisa mulai dengan buku Walter Isaacson tentang Elon Musk. Ini sangat bagus bukunya dari penulis yang memang menulis tentang Leonardo da Vinci, Benjamin Franklin, Einstein, Steve Jobs juga ditulis oleh Walter Isaacson untuk sisi lain dari peradaban, sisi lain dari bergeraknya sejarah kan, melihat dari aktor-aktornya yang memang at the forefront of history gitu loh. Nah, saya kira podcast kita kan mengajak pembaca untuk melihat. Jadi kita nggak melihat Elon Musk dari sisi dia dengan Trump atau dari kita menyayangkan tapi yang sudah. Untungnya dia mengatakan bahwa I'm going to spend most of my times
in the things that I know the best. Kira-kira kayak gitu, Pak Dayat. Gitu ya. Oke, Mel, top kayaknya. Jadi Mas Ilon, kembalilah ke kita. Ini pesan dari Nusantara lagi. Dengarkan siapa? Dengarkan kata Gus Dur. Oke, baik. Terima kasih Bang Celi dan terima kasih Pak Dayat. Terima kasih juga teman-teman Freedom yang sudah bergabung. Nantikan episode selanjutnya di Padepokan Gunung Salam Freedom Institute. Sampai jumpa.